Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa, baik hari ini Bapak akan coba menjelaskan tentang bentangan dari suatu cerobong industri. Jadi hari ini kita akan coba belajar pakai daring karena memang kita masih dalam suasana COVID. Ya. Tolong diperhatikan agar semuanya tidak gagal paham. Mahasiswa semuanya, baik Bapak akan coba buka slide berikutnya, di mana buka slide yang pertama ini sebelum berikutnya, di mana di sini ada gambar pabrik. Kalau seandainya kamu ada kesempatan pergi ke Pertamina sana, Balongan, mungkin Anda akan melihat bagaimana pipa-pipa itu dibangun di dalam suatu jaringan konstruksi, atau di suatu pabrik kimia atau pabrik yang memproduksi cairan. Semuanya akan menggunakan pipa-pipa untuk menyalurkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, kita lanjut. Kita lihat di sini ada suatu gambar pabrikasi ilustrasinya, di mana ada beberapa pipa yang menjulur ke samping, ke depan, ke belakang, ke atas, bawah, dan seterusnya. Ini adalah suatu gambaran betapa rumitnya suatu industri yang terdapat pipa-pipa di dalam konstruksinya di suatu industri. Baik, seperti kita sudah pernah jelaskan, ini yang misalnya ada suatu lingkaran drum misalnya ya, secara matematis kita buka, kita bentang dari sebuah tabung seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Secara teoritis akan lebih mudah dilakukan. Caranya adalah dengan menghitung keliling dari lingkaran tersebut. Dan ini sudah pernah dijelaskan di dalam kelas, di mana panjang dari suatu tabung tersebut rumusnya adalah Pi kali D. Adik-adikku sekalian, baik kita lanjutkan. Ini adalah bentuk kerucut dari suatu lingkaran di mana ujungnya adalah mengecil. Ya, kita akan coba melihat jika kerucut tersebut dibentang, tentunya bentuknya seperti ini. Untuk rumusan sudut daripada ini adalah tergantung daripada panjang S dan jari-jari R. Sementara untuk lingkarannya kita tahu adalah sebesar 360 derajat. Sehingga kita bisa hitung bagaimana bentuk daripada kemiringan tersebut. Baik, kita lanjut. Ini juga pernah kita bahas ya, ketika membuka suatu bentangan di mana ada tabung. Di sini ada tabung. Kemudian kita ilustrasikan gambar lingkarannya di atas untuk memberikan garis bantu terhadap tabung tersebut. Kemudian lingkaran ini kita bagi-bagi menjadi 16 bagian. Kita beri nomor garis tersebut 1, 2, 3 sampai dengan 16. Nah, ketika garis bantu ini ditarik, dimasukkan ke dalam tabung yang masih dalam bentuk lingkaran ini, maka di sini akan membentuk suatu garis bantu yang bersilangan dari
pancungan dari tabung tersebut. Maka garis persilangan ini jika kita tarik ke bentangan tabung tersebut, maka akan terdapat seperti ini. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 16. Nah, ketika kita hubungkan dari titik satu ke titik yang lain, maka akan terbentuklah suatu setengah parabol yang kita lihat di dalam gambar tersebut. Baik, kita lanjut. Ini adalah suatu gambar daripada instalasi pipa. Ya, ilustrasinya. Kita bisa bayangkan bagaimana pipa tersebut bisa kita kaitkan dari satu jenis ke jenis yang lainnya, sehingga terjadilah konektivitas antara tempat yang satu atau tabung yang besar sebagai wadahnya atau tangki ke tangki yang lainnya. Baik, ini juga pernah Bapak jelaskan di dalam kelas, ya, yang adik-adik tahu, seperti bentangan prisma yang tertutup dari suatu segi 6. Maka jika dibentang seperti yang adik-adik lihat di dalam gambar. Ini juga prisma yang dibuka tanpa ada penutupnya, di mana menunjukkan gambar prisma yang merupakan bukaan atau bentangan dari prisma panjang segi 6 yang sama dengan 6 kali A, karena bidang A sama dengan bidang B dan seterusnya. Ini adalah segi 6 yang kita potong langsung, ya, maka ketika dibentang bentuknya seperti itu. Ini juga pernah dijelaskan di dalam kelas, ya. Ini ketika segi 6 dipotong hanya separuhnya saja, maka kamu bisa melihat perbedaan daripada potongan-potongan tersebut. Ya, ini potongannya langsung, ketika ini adalah separuh. Kemudian berikutnya ini juga pernah Bapak jelaskan di dalam kelas. Ya, ada suatu tabung yang sama besar, kemudian kita connect menjadi letter L seperti itu. Maka apabila dibentang seperti rumusan tadi, ya, dibentang, maka bentuknya adalah parabol seperti ini. Ya, dua parabol seperti ini, maka jika digabungkan, kita bentuk lingkaran, digabungkan maka akan berbentuk letter L seperti ini. Baik, kita lanjut. Ini adalah cerobong, ya, bentuk cerobong, di mana kamu tahu semuanya bentuk cerobong ini kita lihat. Oh, ada kendala sedikit, ya. Ada kendala. Baik, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ya, cerobongnya agak kecil. Oke, kita lihat di sini ada cerobong, di mana diameter cerobong tersebut kurang lebih 60 mili. Ya, kalau kita lihat secara tegak lurus seperti ini, ketika dilihat secara proyeksi dimensi atau 3 dimensi seperti ini. Adik-adikku sekalian, marilah kita lanjutkan bentuk yang lain, ya. Ketika kita buka si cerobong tadi, salah satu dari kepingannya, maka bentuknya seperti ini. Ini pun sebetulnya belum tepat, karena ketika ini nanti diputar maka salah. Jadi ini untuk membandingkan
bagaimana yang paling tepat dalam membedah, dalam membuat garis-garis bantu tersebut. Kita lihat grafik berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya ini ada suatu lingkaran, kita tarik ke sana tegak lurus dengan diameter daripada lingkaran ini, kemudian kita tarik garis-garis bantunya, maka akan terjadi suatu bidang bentangan yang bentuknya seperti kamu lihat pada gambar tersebut. Ya, itu jadi lebih jelasnya. Jadi kalau yang sebelah sini itu salah, tapi kita bisa membandingkan bagaimana bentuknya. Ini agak kecil, kalau ini sebetulnya yang sebenarnya seperti ini. Baik, kita lanjut dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain ini lebih kecil karena pipanya ini bentuknya kita buat segi tegak lurus ya, hampir tegak lurus belokannya gitu. 90 derajat. Kita bentuk lebih kecil lagi sehingga bentuknya adalah seperti ini. Ini sebetulnya sama dengan yang ini ya, cuman ini gambarnya lebih ramping ya. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3 bidang, yang ini juga sama 1, 2, 3 bidang, cuman gambar yang ini lebih besar sehingga bentuknya sepertinya lebih besar ya, lebih bulat. Adik-adikku semuanya, mahasiswa yang sedang belajar gambar teknik, kita akan lanjutkan kepada gambar yang lain. Nah, ini bentuk yang lain ya, bentuk yang lain dalam bentuk lebih lebar atau lebih luas ya, demikian. Jadi nanti jika ada pertanyaan silakan Anda langsung lewat WA. Kemudian kita lihat ada jaringan fabrikasi, di mana di sini ada sambungan-sambungan pipa. Kamu boleh lihat di sini ya, karena kamu bisa mengilustrasikan bagaimana gambaran daripada pipa di pabrik tersebut. Baik, kita lanjut. Ini juga ada piping industri di suatu perusahaan minuman. Ya, ini ilustrasinya. Seperti inilah gambaran-gambaran bagaimana kita membangun dari suatu pipa ke pipa yang lain. Ya, ada pipa yang besar ke kecil, ada pipa sambungan yang mengalirkan dari pipa yang besar tersebut, dan seterusnya. Sehingga ini akan memberikan gambaran kamu bagaimana repotnya membangun suatu piping di dalam suatu industri. Adik-adikku sekalian, baiklah, sampai di sini dulu penjelasan daripada pelajaran pada hari ini, minggu ini. Jangan lupa tugas Anda yang bentangan yang pertama minggu ini harus sudah dikumpulkan. Bapak tunggu dan taruh di meja Bapak. Ya, jangan sampai lewat daripada waktu yang ditentukan karena Anda sudah 2 minggu sampai dengan minggu ini. Demikian pelajaran hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.